warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Akuntansi Syariah 4B. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anaknya dengan contoh persediaan dan jasa. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya Risa Purnawardhani dengan NIM 19522134. Saya Yesi Rahmawati, NIM 195221141. Dia Fikadila, NIM 1952211. Yani, NIM 195221135. Saya Ananda Putri Wibowo, NIM 195221144. NIM 195221149. Dengan NIM 195221130. Saya Nifami, NIM 195222115. Saya Sono dengan NIM 195221115. Roman dengan NIM 195221160. Berikut adalah video penjelasan dari Roman. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang transaksi entitas induk dan entitas anaknya. Contohnya pada persediaan dan jasa. Jadi, entitas induk dan entitas anaknya tentu sering terlibat dalam transaksi seperti transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberian pinjaman. Untuk sebab yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anaknya. Dalam PSAK nomor 65 yang telah direvisi tahun 2014 mengenai laporan keuangan konsolidasian, transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Contohnya seperti transaksi hulu, transaksi hilir, dan transaksi lateral. Transaksi hulu atau yang sering kita sebut sebagai transaksi downstream adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anaknya, sedangkan transaksi hilir adalah transaksi dari entitas anak ke entitas induk. Adapun transaksi lateral adalah transaksi yang dilakukan oleh antar sesama entitas anaknya. Nah, selanjutnya, apakah eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anaknya itu penting? Nah, sebagai entitas induk tentunya berkewajiban menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk beserta entitas anaknya secara keseluruhan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian entitas induk dan entitas anaknya merupakan satu entitas tunggal yang tidak terpisahkan. Karena entitas induk dan entitas anak merupakan satu kesatuan tunggal, maka transaksi antara entitas induk dan entitas anaknya menjadi transaksi di dalam satu entitas, sehingga semua dampak transaksi antar entitas dalam satu kelompok besar harus dieliminasi untuk memenuhi salah satu prosedur dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu entitas induk menjual persediaan kepada entitas anaknya. Persediaan tersebut kemudian dijual oleh entitas anak ke perusahaan dan afiliasi. Dari sudut pandang laporan keuangan konsolidasian, dampak dari transaksi penjualan persediaan oleh entitas induk dan entitas anak itu harus dieliminasi karena transaksi tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anaknya, yang merupakan sebuah satu kesatuan. Oleh karena itu, eliminasi harus dibuat untuk menghapus dampak transaksi penjualan persediaan entitas induk dan entitas anak. Selain itu, eliminasi juga harus dibuat ketika persediaan diperoleh entitas anak dari entitas induk yang ternyata belum terjual sampai di akhir periode. Di sini ada contoh transaksi penjualan. Jadi di sini ada 3 skenario. Yang pertama itu seluruh persediaan yang diperoleh PTP dan PTS telah terjual seharga 16 juta. Yang kedua, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual. Yang ketiga, sebanyak 75% persediaan diperoleh dari PTP dan terjual seharga 12 juta. Nah, di sini yang menjadi entitas induk itu PT Palapa dan yang menjadi entitas anak itu PT Samudra. Karena kalau diperhatikan di contoh soal bahwa PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra. Nah, otomatis di sini yang menguasai atau memiliki saham yang lebih besar itu PT Palapa sebagai entitas induk. Nah, di sini dilihat penjualan itu senilai 10 juta. BPP atau beban pokok penjualannya itu 6 juta. Dari skenario yang pertama, persediaan dari PTP itu telah terjual seharga 16 juta. Jadi di sini terkait penjualan entitas anak, PTP sebagai entitas induk itu melaporkan keuntungannya yaitu sebesar 4 juta. 4 juta itu dari 10 juta dikurangi 6 juta, yaitu penjualan dikurangi beban pokok. Maka itulah keuntungan yang akan dicatat oleh PTP atau entitas induk. Kalau kita lihat di gambar ini, yang pertama itu persediaan oleh PTP atau entitas induk.
ini dijual BPP dengan harga 6 juta. Nah, kalau PTS dijual dengan harga 10 juta. Jadi keuntungan PTP itu adalah 4 juta. Kemudian PTS itu menjual kembali ke customer akhir. Nah, karena PTS membeli persediaan dengan harga 10 juta, maka otomatis untuk meroleh untung harus menjual lebih besar. Nah, ini harga jualnya menjadi 16 juta dan BPP-nya menjadi 10 juta. Di sini ada perbedaan BPP antara 6 juta dengan 10 juta. Karena di sini ada perbedaan BPP antara PTP dan PTS, maka kita harus mengeliminasi akun penjualan PTP dan beban pokok penjualan PTS itu harus dieliminasi karena transaksi penjualan yang terjadi dalam satu entitas, maka jurnalnya seperti ini. Penjualan di debit dan di kredit beban pokok penjualan senilai 10 juta. Maka kita bisa lihat dampak eliminasi untuk laporan konsolidasiannya itu adalah seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan sebelum konsolidasi dengan setelah adanya jurnal eliminasi, dapat dilihat nilai dari persediaan itu tidak sebesar sebelum terjadinya jurnal eliminasi. Karena memang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengakuan penjualan BPP tidak sebesar yang digunakan dengan barang yang sama, maka perbedaannya dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya adalah skenario 2, seluruh persediaan belum terjual. Nah, ini merupakan bagan atau ilustrasi dari skenario 2. Keuntungan atas penjualan yang dibukukan oleh PTP adalah sebesar 4 juta rupiah belum terrealisasi, karena hingga akhir periode persediaan tersebut masih dimiliki oleh PTS. PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut menggunakan jurnal. Bagian laba atas entitas anak tercatat sebagai debit sebesar 4 juta rupiah. Investasi pada entitas anak tercatat sebagai kredit sebesar 4 juta rupiah. Karena transaksi penjualan persediaan pada ilustrasi ini merupakan transaksi hulu, maka PTP mencatat keuntungan yang belum terrealisasi secara penuh. Transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta rupiah dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta rupiah oleh PTP dan belum mendapat penjualan yang dibukukan oleh PTS. Dari sudut pandang konsolidasian, persediaan tersebut masih berada di perusahaan, sehingga penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui PTP harus dieliminasi secara penuh. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi, yaitu sebesar 4 juta rupiah, juga dieliminasi dengan mengurangi persediaan. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah penjualan tercatat sebagai debit sebesar 10 juta rupiah, beban pokok penjualan tercatat sebagai kredit sebesar 6 juta rupiah, dan persediaan tercatat sebagai kredit sebesar 4 juta rupiah. Dampak dari jurnal eliminasi tersebut terhadap penyajian akun penjualan, beban pokok penjualan, dan persediaan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah seperti pada tabel 5.2. Nah, pada tabel 5.2 ini merupakan dampak jurnal eliminasi skenario 2 terhadap laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, skenario 3. Sebagian persediaan terjual. Ini merupakan bagan atau ilustrasi dari skenario 3. Persediaan yang diperoleh oleh PTP baru 75% yang terjual, maka terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasi. Besarnya keuntungan penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta rupiah, didapat dari 25% dikali dengan 4 juta. PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut dengan membuat jurnal. Bagian laba atas entitas anak tercatat sebagai debit sebesar 1 juta rupiah dan investasi pada entitas anak tercatat sebagai kredit sebesar 1 juta rupiah. Keuntungan PTP yang belum terrealisasi akan dicatat secara penuh. Transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta rupiah dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta rupiah. Sementara itu, PTS mengakui penjualan senilai 12 juta rupiah dan beban pokok penjualan sebesar 7.500.000 rupiah
Didapat dari 75% dikali dengan 10 juta rupiah. Eliminasi dibuat atas akun penjualan yang dilaporkan PTP yaitu senilai 10 juta rupiah. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta rupiah dieliminasi dengan mengurangi akun persediaan. Akun beban pokok penjualan dieliminasi sebesar 9 juta rupiah karena beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebesar Rp4.500.000. Didapat dari 75% dikali dengan 6 juta rupiah. Jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah penjualan sebesar 10 juta rupiah tercatat sebagai debit, beban pokok penjualan tercatat sebagai kredit sebesar 9 juta rupiah, dan persediaan tercatat sebagai kredit sebesar 1 juta rupiah. Dampak dari jurnal eliminasi tersebut terhadap penyajian akun penjualan, beban pokok penjualan, dan persediaan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah seperti tabel 5.3. Nah, pada tabel 5.3 ini menyajikan dampak jurnal eliminasi skenario 3 terhadap laporan keuangan konsolidasian. Transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan dan jasa. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hulu, untuk penjualan persediaan digunakan contoh sebagai lanjutan. Neraca saldo per 31 Desember 2015 ada kas dan setara kas masuk ke dalam debit, piutang usaha masuk ke dalam debit, persediaan masuk ke dalam debit, investasi pada PT Andalas masuk ke dalam debit, tanah masuk ke dalam debit, merek dagang masuk ke dalam debit, akumulasi penyusutan masuk ke dalam kredit, akumulasi amortisasi masuk ke dalam kredit, utang usaha masuk ke dalam kredit, utang obligasi masuk ke dalam kredit, saham biasa masuk ke dalam kredit, saldo laba masuk ke dalam kredit, bagian laba atas PT Andalas masuk ke dalam kredit, bagian beban pokok penjualan masuk ke dalam debit, beban operasi masuk ke dalam debit, beban penyusutan masuk ke dalam debit, beban amortisasi masuk ke dalam debit, dividen masuk ke dalam debit. Total debit PT Nusantara adalah 12.890.000.000, kreditnya 12.890.000.000. PT Andalas debit 3 miliar, kredit. Adapun informasi tambahan pada tabel di atas, yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 sebesar nilai bukunya, yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya, yaitu sebesar 300 juta. Yang kedua, selama tahun 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara terdapat PT Andalas sebesar 100 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta. Yang terakhir, sampai 31 Desember 2015, persediaan yang diperoleh oleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya belum terjual. Prosedur konsolidasi tahun pertama 2015. Pencatatan PT Nusantara tahun 2015 mencatat PT Andalas menggunakan metode ekuitas pada PT Nusantara selama tahun dibuat sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas masuk ke dalam debit sebesar 900 juta. Kas masuk ke dalam kredit sebesar 900 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas masuk ke dalam debit sebesar 150 juta. Bagian laba atas PT Andalas masuk ke dalam kredit sebesar 150 juta. Tanggal 31 Desember 2015, kas masuk ke dalam debit sebesar 37.500.000. Investasi pada PT Andalas masuk ke dalam kredit sebesar 37.500.000. Untuk selanjutnya, ilustrasi jurnal eliminasi tahun 2015. Untuk transaksi ilustrasi sebelumnya, di mana pada gambar tersebut merupakan tabel perhitungan jurnal eliminasi, di mana jurnal eliminasi merupakan eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara
dan kepentingan non-pengendali, serta investasi awal PT Nusantara pada PT Andalas. Untuk mengeliminasi ekuitas investasi pada PT Andalas dibutuhkan jurnal, yaitu saham biasa di bagian debit sebesar 800 juta, saldo laba di bagian debit sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 90 juta di debit, sebagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta di bagian debit, dan dividen diumumkan sebesar 50 juta di bagian kredit, investasi pada PT Andalas sebesar 952.500.000 di bagian kredit. Kemudian kepentingan non-pengendali sebesar 337.500.000 di bagian kredit. Kemudian persediaan yang diperoleh oleh PT Andalas dari PT Nusantara belum terjual sampai tahun 2015, sehingga dari sudut pandang konsolidasi penjualan dan beban pokok penjualan PT Nusantara terkait transaksi hulu harus dieliminasi. Untuk keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi. Karena keuntungan tersebut belum terrealisasi, untuk jurnal mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Nusantara dan PT Andalas dibutuhkan jurnal, yaitu penjualan di bagian debit sebesar 100 juta, kemudian beban pokok penjualan sebesar 40 juta di bagian kredit, persediaan sebesar 60 juta di bagian kredit. Materi selanjutnya yaitu kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi tahun 2015. Bisa teman-teman lihat pada buku paket Bima Tani halaman 153. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Indah Putri Setiani, NIM 195-221-135. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai transaksi hulu penjualan persediaan, yaitu prosedur konsolidasi tahun kedua, yaitu tahun 2016. Pada periode berikutnya, yaitu tahun 2016, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara pada periode 2015 telah terjual seluruhnya pada periode 2016. PT Nusantara mencatat investasinya pada PT Andalas menggunakan metode ekuitas. Pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2016 adalah yaitu yang pertama, mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas, yaitu 250 juta kita kalikan dengan 75%, yaitu hasilnya 187.500. Jurnalnya, investasi pada PT Andalas di debit sebesar 187.500 dan yang dikredit bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500. Yaitu yang kedua, mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas, di mana 100 juta kita kalikan dengan 75%, hasilnya 75 juta. Yang mana jurnalnya, kas di debit sebesar 75 juta dan yang dikredit investasi pada PT Andalas sebesar 75 juta. Persediaan PT Andalas yang diperoleh dari PT Nusantara pada tahun 2015 telah terjual seluruhnya pada tahun 2016. Oleh karenanya, keuntungan dari penjualan tersebut yaitu sebesar 60 juta telah terrealisasi. Namun, jika selama tahun 2016 terdapat transaksi hulu penjualan persediaan yang baru, maka dapat muncul kembali keuntungan atau kerugian penjualan yang belum terrealisasi. Jadi, dalam satu periode dimungkinkan adanya pengakuan realisasi dari keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode sebelumnya, dan pengakuan keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode berjalan yang belum terrealisasi. Maka, PT Nusantara harus mengakui keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan, yaitu dengan jurnal, investasi pada PT Andalas di debit sebesar 60 juta, dan dikredit bagian laba atas PT Andalas sebesar 60 juta. 60 juta di sini diperoleh dari penjualan sebesar 100 juta, kita kurangkan dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta. Selanjutnya, jurnal eliminasi tahun 2016. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Saldo awal terdiri dari saham biasa senilai 800 juta dan saldo laba senilai 550 juta, di mana saham biasa tambah saldo laba sebesar 1.350 juta, di mana kepemilikan PT Nusantara sebesar 75%, yaitu dengan hasil 1.012.500.000 dan kepentingan non pengendali sebesar 337.500.000. Selanjutnya, laba bersih. PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta, di mana kepemilikan PT Nusantara sebesar 75%, yaitu 187.500.000 dan kepentingan non pengendali sebesar 25%, yaitu 62.500.000.
Selanjutnya, PT Andalas mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta, di mana kepemilikan PT Nusantara sebesar 75% yaitu 75 juta, dan kepentingan non-pengendali sebesar 25% yaitu hasilnya 25 juta. Saldo akhir, saham biasa plus saldo laba. Saham biasa 800 juta, saldo laba 700 juta. Bagian laba atas PT Andalas yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 187.500.000 ditambah dengan keuntungan yang telah terrealisasi yaitu sebesar 60 juta. Hasilnya 247.500.000. Berikut ini adalah jurnal eliminasi tahun 2016. Jurnal eliminasi 3E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Jurnal yang pertama yaitu mengeliminasi akun investasi. Jurnalnya, saham biasa didebet sebesar 800 juta, saldo laba didebet sebesar 550 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 247.500.000, bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 62.500.000, dan yang dikredit dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1.185 juta, dan kepentingan non-pengendali dikredit sebesar 375 juta. Nominal ini diperoleh dari perhitungan sebelumnya yaitu perhitungan nilai tercatat. Ini diperoleh dari perhitungan nilai tercatat ini, di mana saham biasa 800, saldo laba 550, bagian PT Andalas sebesar 247.500, bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 62.500, dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 1.185 juta diperoleh dari 1.125 juta kita tambahkan dengan keuntungan yang telah terrealisasi dari penjualan yaitu 60 juta, hasilnya 1.185 juta, dan kepentingan non-pengendali sebesar 375 juta. Kita pindahkan ke sini nominalnya. Yang kedua yaitu jurnal eliminasi tambahan diperlukan untuk mengakui keuntungan atas penjualan sebesar 40 juta yang ditangguhkan pada periode 2015. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah yaitu dengan jurnal investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta didebet dan dikredit beban pokok penjualan sebesar 60 juta dikredit. Dan keterangan kembali keuntungan penjualan transaksi hulu yang ditangguhkan di periode sebelumnya. Selanjutnya jurnal eliminasi tahun 2016, di mana jurnal eliminasi untuk akun investasi dan kembali keuntungan penjualan transaksi hulu yang ditangguhkan di periode sebelumnya. Jadi kita akan pindahkan ke dalam kertas kerja konsolidasi. Berikut ini adalah kertas kerja konsolidasian tahun 2016, di mana dari kertas kerja konsolidasian kita harus mengetahui saldo normal dari masing-masing akun. Jurnal eliminasi 3E yaitu mengeliminasi akun investasi. Saham biasa didebet senilai 800 juta, saldo laba didebet senilai 550 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 240.500 didebet, bagian laba kepentingan non-pengendali senilai 62.500. Sedangkan dikredit dividen diumumkan senilai 100 juta, kredit 100 juta, investasi pada PT Andalas dikredit senilai 1.185 juta, dan kepentingan non-pengendali senilai 375 juta. Sedangkan jurnal eliminasi yang kedua yaitu membalik keuntungan penjualan transaksi hulu yang ditangguhkan di periode sebelumnya dengan jurnal investasi pada PT Andalas yaitu senilai 60 juta didebet dan dikredit yaitu beban pokok penjualan senilai 60 juta dikredit. Setelah kita memasukkan jurnal eliminasi untuk akun investasi dan membalik keuntungan penjualan transaksi hulu yang ditangguhkan di periode sebelumnya ke dalam kolom jurnal eliminasi, selanjutnya kita peroleh kertas kerja konsolidasian di mana beban pokok penjualan diperoleh konsolidasian yaitu 4.440 juta, bagian laba atas PT Andalas konsolidasian diperolehnya 0, sehingga laba bersih konsolidasiannya menjadi 1.060 juta. Penghasilan kepentingan non-pengendali dalam konsolidasian diperoleh 62.500, sehingga bagian
Bagian induk atas laba bersih yaitu 997.500. Selanjutnya, saldo laba awal yaitu diperoleh konsolidasian 1.890.000.000, laba bersih 997.500.000, dividen diperoleh konsolidasian yaitu 400 juta, sehingga saldo laba akhir yaitu menjadi 2.480.500. Begitu juga kas yaitu 2.100.000, piutang usaha 1.500.000, persediaan 900 juta, investasi pada PT Andalas dalam konsolidasian diperoleh 0, tanah dalam konsolidasian yaitu 2 miliar, bangunan dan peralatan 3.400.000, akumulasi penyusutan 3.400.000, merek dagang yaitu 1.150.000, bangunan dan peralatan 3.400.000, akumulasi penyusutan 1.150.000, merek dagang 775 juta, akumulasi amortisasi yaitu 112.500, sehingga diperoleh total aset dalam konsolidasian yaitu 9.412.500. Utang usaha diperoleh dalam konsolidasian yaitu 1.550, utang obligasi 2 miliar, saham biasanya menjadi 3 miliar, saldo laba konsolidasian diperoleh 2.487.500, kepentingan non pengendali diperoleh 375 juta, sehingga total liabilitas dan ekuitas dari konsolidasian yaitu 9.412.500. Berikut ini kertas kerja konsolidasian tahun 2016. Untuk yang selanjutnya adalah transaksi hilir penjualan persediaan. PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya, yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Dan berikut adalah neraca saldo per 31 Desember 2015. Kemudian, ada informasi tambahan, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015 disajikan pada tabel di atas. Dalam penjualan PT Andalas, terdapat penjualan kepada PT Nusantara sebesar 80 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 50 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas seluruhnya belum terjual. Prosedur konsolidasian tahun pertama 2015. Pencatatan PT Nusantara 2015. PT Nusantara mencatat investasi di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas, maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Itu jurnalnya, investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta, berada di debit dan kreditnya adalah kas sebesar 900 juta. Kemudian mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas sebesar 150 juta, itu dari 200 juta dikalikan dengan kepemilikannya yaitu 75%. Dan kemudian jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas berada di debit sebesar 150 juta dan penghasilan dari entitas anak berada di kredit sebesar 150 juta. Kemudian mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas sebesar 37.500, itu dari 50 juta dikalikan dengan porsi kepemilikannya yaitu 75%. Dengan jurnal kas 37.500 juta berada di debit dan investasi pada PT Andalas sebesar 37.500 juta berada di kredit. Kemudian untuk mencatat keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi adalah ada informasi tambahan. Selama periode 2015 terdapat transaksi hilir yaitu penjualan persediaan oleh PT Andalas ke PT Nusantara sebesar 80 juta. Atas penjualan tersebut, PT Andalas membukukan beban pokok penjualan sebesar 50 juta, sehingga keuntungan dari penjualan tersebut adalah 30 juta. Karena sampai dengan akhir periode 2015, persediaan tersebut belum terjual, maka keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara mencatat keuntungan yang belum terrealisasi hanya sebesar porsi kepemilikan PT Nusantara saja, yaitu 75% dari 30%, yaitu sebesar 22.500. Jurnal yang dibuat oleh PT Nusantara adalah sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 22.500 berada di debit dan investasi pada PT Andalas sebesar 22.500 berada di kredit. Sebelum kita membuat jurnal eliminasi, kita juga harus menghitung saldo akhir.
Saldo akhir rumusnya saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen, sama dengan saldo akhir. Kita mengerjakannya dari bagian kanan dulu. Saldo awal terdiri dari saham biasa dan saldo laba dengan total 1,2 miliar. Kalau kita bagi 75% dan 25% menjadi 900 juta dan 300 juta. Kemudian ditambahkan dengan laba bersih, labanya adalah 200 juta. Kita bagi 150 juta untuk PT Nusantara dan 50 juta untuk kepentingan non-pengembali. Kemudian dikurangi dengan dividen 50 juta yang dialokasikan 30.500 untuk PT Nusantara dan 12.500 untuk kepentingan non-pengendali. Sehingga didapatkan saldo akhir. Itu merupakan penjumlahan antara nilai saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Kemudian saldo akhir dikurangi dengan keuntungan belum terrealisasi itu sebesar 30 juta yang dialokasikan kepada PT Nusantara sebesar 22.500 dan kepentingan non-pengendali sebesar 7,5 juta. Sehingga didapatkan saldo akhir disesuaikan dan selanjutnya mencari bagian laba atas PT Andalas itu dari laba bersih dikurangi dengan keuntungan belum terrealisasi sehingga didapatkan bagian atas PT Andalas. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk membuat jurnal eliminasinya. Nah, di sini ada akun kepentingan non-pengendali itu untuk mencatat akun perusahaan yang tidak kita miliki, tetapi dimiliki oleh entitas lainnya. Nah, sekarang yang di sebelah debit adalah saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, bagian laba seperti yang sudah kita hitung tadi di sini adalah 120 juta, 7.500.000, bagian laba kepentingan non-pengendali di sini adalah sebesar 42.500.000. Sedangkan yang di sebelah debit adalah pembagian dividen diumumkan. Tadi ada informasi bahwa pembagian dividen sebesar 50 juta dan investasi pada PT Andalas. Saldo akhir disesuaikan dari PT Nusantara sebesar 990 juta dan kepentingan non-pengendali berarti 30%-nya, yaitu 330 juta. Kemudian, mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Nusantara dan PT Andalas, yaitu sebesar 80 juta. Yang dialokasikan menjadi di debit penjualan sebesar 80 juta dan di kredit beban pokok penjualan sebesar 50 juta dan persediaan sebesar 30 juta. Kemudian yang selanjutnya, setelah itu memposting akun-akun yang ada di jurnal eliminasi ini dengan memindahkan sesuai nama akun dan posisinya, yaitu saham biasa di debit, saldo laba di debit, bagian laba atas PT Andalas di debit, bagian laba kepentingan non-pengendali di debit, dan penjualan juga di debit. Kemudian yang berada di kredit adalah dividen diumumkan, investasi pada PT Andalas, kepentingan non-pengendali, beban pokok penjualan, dan persediaan. Sehingga di bagian kolom konsolidasi itu tinggal dipindahkan. Contohnya, untuk penjualan, kan penjualan saldo normalnya di kredit. Sehingga untuk menghitung jumlah konsolidasiannya, PT Nusantara ditambah dengan PT Andalas dikurang dengan debit, ditambah dengan debit, karena saldo normalnya di kredit. Begitupun dari beban pokok penjualan. Saldo normalnya juga di debit sama dengan penjualan, sehingga untuk menghitung jumlah konsolidasiannya PT Nusantara ditambah PT Andalas dikurang debit ditambah dengan kredit, karena saldo normalnya di kredit. Segala sesuatu yang menambah revenue, saldo normalnya di kredit, dan sedangkan segala sesuatu yang mengurang revenue, saldo normalnya di debit atau kebalikannya. Lalu untuk selanjutnya juga sama seperti yang di atasnya, maka diperolehlah total asetnya 8.757.500 juta dan total liabilitas dan ekuitasnya yaitu 8.757.500 juta. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nanda yaitu mengenai prosedur konsolidasi tahun kedua kita pada tahun 2016. Untuk periode 2016, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas pada periode 2015 telah terjual seluruhnya pada periode 2016. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2016 adalah sebagai berikut. Pencatatan PT Nusantara pada tahun 2016. Yang pertama, 31 Desember mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas sebesar 250 juta dikalikan 75% kepemilikannya, yaitu hasilnya 187.500. Jurnalnya investasi pada PT Andalas di bagian sisi debit sebesar 187.500, bagian laba atas PT Andalas di sisi kredit sebesar 187.500.
Jurnal yang kedua yaitu mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas sebesar 100 juta dikalikan 75%, yang hasilnya adalah 75 juta. Jurnalnya kas di bagian sisi debit sebesar 75 juta dan investasi pada PT Andalas di sisi kredit sebesar 75 juta. Persediaan PT Nusantara yang diperoleh dari PT Nusantara pada tahun 2015 telah terjual seluruhnya pada tahun 2016, sehingga keuntungan dari penjualan tersebut telah terrealisasi. Selanjutnya, PT Nusantara harus mengakui keuntungan tersebut sebesar bagiannya dan melakukan pencatatan sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2016 mencatat keuntungan transaksi hilir yang telah terrealisasi, yaitu sebesar 30 juta dikalikan 75%, yang hasilnya 22.500. Jurnalnya investasi pada PT Andalas di bagian debit dan pada bagian laba atas PT Andalas di bagian kredit sebesar 22.500. Jika di tahun 2016 terdapat transaksi hilir penjualan persediaan yang baru, maka dapat muncul kembali keuntungan atau kerugian penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Sehingga dalam satu periode akan terdapat pengakuan realisasi keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode sebelumnya dan pengakuan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari penjualan persediaan periode berjalan. Selanjutnya, untuk mencatat jurnal eliminasi tahun 2016 disediakanlah tabel perhitungan jurnal eliminasi pada tabel 5.12. Di sini berisikan PT Nusantara kepemilikannya adalah 75%, sehingga 25%-nya adalah kepemilikan kepentingan non pengendali. Jumlah PT Nusantara ditambah dengan kepentingan non pengendali adalah sama dengan jumlah saham biasa ditambah dengan saldo laba. Saham biasanya sebesar 800 juta, saldo labanya sebesar 550 juta. Jumlah dari keduanya ini dikalikan 75% untuk kepemilikan PT Nusantara sehingga hasilnya 1.012.500 dan pada kepentingan non pengendali sebesar 337.500. Tadi telah mengumumkan laba bersih sebesar 250 juta sehingga pada PT Nusantara bagiannya adalah 187.500, kepentingan non pengendalinya adalah 62.500. Kemudian juga mengumumkan dividennya sebesar 100 juta sehingga PT Nusantara bagiannya adalah 75 juta dan 25 jutanya adalah kepemilikan dari kepentingan non pengendali. Saldo akhirnya pada PT Nusantara adalah sebesar 1.125 juta sedangkan kepentingan non pengendali adalah 375 juta. Jumlah dari saldo akhir PT Nusantara dan kepentingan non pengendali ini adalah sama dengan jumlah dari saham biasa dan saldo laba pada saldo akhir. Untuk menghitung bagian laba PT Andalas didapatkan yaitu menjumlahkan 187.500 ditambah dengan 22.500 adalah hasilnya sebesar 210 juta. Dan untuk menghitung penghasilan kepentingan pengendali yaitu 62.500 ditambah dengan 7.500 yaitu sebesar 70 juta. Dari tabel ini maka dapat kita buat jurnal eliminasinya sebagai berikut. 7E, jurnal eliminasi 7E ini merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Pada jurnal 7 eliminasi ini, di bagian sisi debit berisikan saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 550 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 210 juta, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 70 juta. Sedangkan di bagian sisi kredit adalah dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1.147.500, kepentingan non pengendali sebesar 382.500. Jurnalnya untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Jurnal eliminasi tambahan diperlukan untuk mengakui keuntungan atas penjualan yang ditangguhkan pada periode 2015. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah sebagai berikut. Jurnal eliminasi 8E berisikan investasi pada PT Andalas di bagian sisi debit sebesar 22.500 dan kepentingan non pengendali sebesar 7.500. Pada bagian sisi kredit yaitu beban pokok penjualan sebesar 30 juta. Di sini jurnalnya untuk membalikan keuntungan penjualan yang ditangguhkan di periode sebelumnya. Dari jurnal eliminasi yang telah kita buat dan juga jurnal untuk mencari besarnya laba bersih, dividen dan juga keuntungan dari transaksi hilir tadi, dapat dibuatlah kertas kerja konsolidasian pada tahun 2016 adalah sebagai berikut. Kertas kerja konsolidasian pada tahun 2016 yaitu pada tabel 5.13 adalah sebagai berikut ini. Jadi di sini ada dua jurnal eliminasi yang dimasukkan ke dalam sisi debit maupun sisi kredit. Yang pertama yaitu jurnal eliminasi 7E. Di sini ada 6
kolom jurnal eliminasi 4 di bagian sisi debit dan 2 di bagian sisi kredit. Di bagian debitnya ada di bagian laba atas PT Andalas, debitnya sebesar 210 juta sehingga konsolidasinya 0. Kemudian penghasilan kepentingan pengendali eliminasinya sebesar 70 juta di bagian sisi debit sehingga konsolidasinya adalah 70 juta. Kemudian yang ketiga saldo awal saldo laba, yaitu eliminasi di bagian debit sebesar 550 juta sehingga konsolidasinya jumlahnya 1.890 juta. Kemudian di bagian sisi kredit di bawahnya yaitu ada dividen sebesar 100 juta sehingga konsolidasinya adalah minus 400 juta. Kemudian yang di bawahnya yaitu saham biasa. Saham biasa tertulis pada jurnal eliminasi 7E sebesar 800 juta di bagian sisi debit sehingga konsolidasinya totalnya adalah 3 miliar. Dan yang terakhir pada bagian sisi kredit bagian kepentingan pengendali sebesar 382.500. Konsolidasinya berjumlah 375 juta. Yang kedua yaitu jurnal eliminasi 8E. 8E ini ada 3 eliminasi, yaitu yang pertama pada bagian beban pokok penjualan sebesar 30 juta di bagian kredit, yang mana hasil konsolidasinya menjadi 4.470 juta. Kemudian pada bagian investasi pada PT Andalas, di sini terisikan pada bagian sisi debit maupun sisi kredit. Di debit sebesar 22.500 dan sisi kredit sebesar 1.147.500 sehingga konsolidasinya 0. Kemudian yang terakhir pada kepentingan non pengendali. Di bagian debit eliminasinya sebesar 7.500 dan di bagian sisi kredit tadi 7E sebesar 382.500 sehingga konsolidasinya 375 juta. Materi yang selanjutnya adalah transaksi penjualan jasa. Transaksi penjualan jasa seperti halnya dengan transaksi penjualan persediaan. Dampak transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak juga harus diselimuti. Pada transaksi penjualan jasa, pendapatan jasa yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak akan menjadi beban anak atau entitas induk pada nilai yang sama, sehingga tidak terdapat keuntungan yang belum terrealisasi atas transaksi tersebut. Maka, eliminasi yang dibuat hanya menghapus akun pendapatan jasa dari beban. Berikut adalah contoh soalnya. Di sini PTP memiliki 100% saham atas PTS. Pada Desember 2015, PTP memberikan jasa perawatan mesin kepada PTS sebesar 20 juta. Tagihan telah dikirim pada tanggal 25 Desember 2015 sampai 31 Desember 2015. PTS belum membayar tagihan tersebut. Atas transaksi pemberian jasa tersebut, kemudian PTP akan membuat jurnal sebagai berikut. Pendapatan jasa yang diakui PTP harus dieliminasi karena pendapatan tersebut diperoleh dari entitas anaknya sendiri, PTS. Sedangkan PTS, beban perawatan juga harus dieliminasi karena manfaat atas beban tersebut diperoleh dari entitas induk, sehingga jurnal eliminasinya yang dibuat sebagai berikut. Dari sudut pandang konsolidasi, PTP dan PTS merupakan satu kesatuan, sehingga utang piutang di antara kedua perusahaan harus dieliminasi. Dan jurnal eliminasinya yang dibuat seperti di bawah ini. Untuk transaksi pemberian jasa dari entitas anak ke entitas induknya atau transaksi hilir, jurnal eliminasi yang dibuat sama dengan jurnal eliminasi transaksi hulu yang berada di atas tadi. Selanjutnya, ilustrasi komprehensif. Dan sini ada soal PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada tanggal 1 Januari tahun 2015 seharga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non pengendalian sebesar 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada tanggal 1 Januari tahun 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan. Nah, di sini ada perhitungan nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan dan pengendalian sebesar 1 miliar di kredit. Nah, nilai tercatat aset bersih PT Satria ada 2, saham biasa di debit sebesar 500 juta dan saldo laba sebesar 300 juta di debit. Nah, selisih atau diferensial sebesar 200 juta. Nah, saham biasa sama saldo laba itu ditambah jadinya 800 juta. Nah, dan di sini diferensial yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Nah,
Yang pertama, persediaan diferensialnya itu sebesar 25 juta dan tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwill 50 juta. Nah, dan di sini ada tampilan neraca saldo per tanggal 31 Desember tahun 2015. Nah, yang pertama kas dan setara kas. Di PT Pandawa debitnya 5,150 miliar dan kreditnya kosong, dan PT Satria di debitnya 750 juta dan kreditnya kosong. Piutang usaha di PT Pandawa sebesar 2 miliar debit dan kreditnya kosong, dan di PT Satria debitnya 200 juta dan kreditnya kosong. Persediaan di PT Pandawa di debitnya 800 juta, di kreditnya kosong, dan di PT Satria debitnya 150 juta dan kreditnya kosong. Investasi pada PT Satria di PT Pandawa 830 juta dan kreditnya kosong, dan di PT Satria debit dan kreditnya kosong. Dan tanah PT Pandawa sebesar 1,5 miliar di debit dan kreditnya kosong. PT Satria debitnya 550 juta dan kreditnya kosong. Nah, bangunan dan peralatan di PT Pandawa sebesar 2,4 miliar di debit dan kreditnya kosong. Di PT Satria debitnya 300 juta dan kreditnya kosong. Merek daging di PT Pandawa sebesar 500 juta di debit dan kreditnya kosong, dan di PT Satria debitnya sama kreditnya kosong. Nah, akumulasi penyusutan di PT Pandawa debitnya kosong dan kreditnya 1 miliar. Di PT Satria debitnya kosong, kreditnya 100 juta. Akumulasi amortisasi PT Pandawa di debitnya kosong dan kreditnya 100 juta. Di PT Satria debitnya kosong dan kreditnya juga kosong. Utang usaha di PT Pandawa di debit kosong, di kreditnya 1,250 miliar, dan PT Satria debitnya kosong, di kreditnya 250 juta. Nah, di sini lanjutannya akumulasi utang bank. Utang bank PT Pandawa di debitnya kosong dan kreditnya 1,5 miliar. Di PT Satria debitnya kosong, kreditnya 500 juta. Saham biasa PT Pandawa debitnya kosong, kreditnya 5 miliar. Dan PT Satria debitnya kosong, kreditnya 500 juta. Saldo laba PT Pandawa di debitnya kosong, di kreditnya 2 miliar, dan PT Satria debitnya kosong, kreditnya 300 juta. Penjualan PT Pandawa debitnya kosong, kreditnya 6 miliar, dan di PT Satria debitnya kosong, kreditnya 900 juta. Nah, pendapatan sewa itu sebesar PT Pandawa di kreditnya 40 juta dan debitnya kosong. Di PT Satria debitnya kosong, kreditnya juga kosong. Bagian laba di atas PT Satria di PT Pandawa debitnya kosong, di kreditnya 110 juta. Di PT Satria debit dan kredit kosong. Beban pokok penjualan di PT Pandawa 2,250 miliar di debit dan kreditnya kosong. PT Satria debitnya 300 juta, kreditnya kosong. Beban operasi di PT Pandawa debitnya 600 juta, kreditnya kosong, dan PT Satria debitnya 90 juta, kreditnya kosong. Beban sewa di PT Pandawa debitnya 120 juta, kreditnya kosong. PT Satria debitnya 75 juta, di kreditnya kosong. Beban penyusutan di PT Pandawa 120 juta debit, kreditnya kosong. PT Satria debitnya 75 juta, di kreditnya kosong. Dan beban amortisasi PT Pandawa debitnya 50 juta, kreditnya kosong. PT Satria debitnya dan kreditnya kosong. Nah, beban bunga PT Pandawa di debit 300 juta, kreditnya kosong, dan PT Satria debit 1 juta dan kreditnya kosong. Dividen diumumkan itu PT Pandawa di debitnya 200 juta dan kreditnya kosong, dan PT Satria debitnya 10 juta, kreditnya kosong. Dan totalnya semua di PT Pandawa di debitnya 17 juta dan kreditnya juga 17 juta. Dan di PT Satria di debitnya di PT Pandawa sebesar totalnya 17 miliar dan kreditnya 17 miliar, dan PT Satria debitnya 1,550 miliar dan kreditnya 2,550 miliar. Nah, informasi tambahan dan ini ada 4. Yang pertama, selama 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta. Dengan ke slide-nya. Dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta sampai dengan 31 Desember
2015 persediaan tersebut baru terjual 40%, dan yang ketiga dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai dengan 31 Desember 2015 persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Dan yang keempat terakhir, pada bulan Desember tahun 2015 PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta sampai akhir tahun 2015, dan PT Satria belum melakukan pembayaran sama sekali. Nah, dan prosedur konsolidasi di tahun 2015. Nah, di sini ada pencatatan PT Pandawa tahun 2015. PT Pandawa mencatat investasi di PT Satria menggunakan metode ekuitas. Nah, tanggal 1 Januari tahun 2015 investasi pada PT Satria di debit sebesar 800 juta dan kas di kredit sebesar 800 juta. Mencatat pembelian saham PT Satria. Nah, tanggal 31 Desember tahun 2015 investasi pada tanggal Satria di debit sebesar 320 juta, bagian laba atas PT Satria sebesar 320 juta di kredit. Terima kasih. Prosedur konsolidasi tahun 2015. Pencatatan PT Pandawa 2015. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria menggunakan metode ekuitas. Pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 seperti berikut. 1 Januari 2015. Investasi pada PT Satria di sebelah debit sebesar 800 juta, kas di sebelah kredit sebesar 800 juta. Mencatat pembelian saham PT Satria. 31 Desember 2015. Investasi pada PT Satria di sebelah debit sebesar 320 juta. Bagian laba atas PT Satria di sebelah kredit sebesar 320 juta. Mencatat bagian PT Pandawa atas laba bersih PT Satria 400 juta dikali dengan 80% sehingga diperoleh hasil 320 juta. 31 Desember 2015. Kas di sebelah debit sebesar 80 juta. Investasi pada PT Satria di sebelah kredit sebesar 80 juta. Mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria 100 juta dikali dengan 80% sehingga diperoleh hasil 80 juta. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sementara itu, bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta, yang diperoleh dari 50 juta dibagi dengan 10 tahun. Selama tahun 2015, tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat PT Pandawa untuk tahun 2015 adalah 24 juta, yang diperoleh dari 25 juta ditambah dengan 5 juta, yaitu 30 juta, kemudian dikali dengan 80%. 31 Desember 2015. Bagian laba atas PT Satria di sebelah debit sebesar 24 juta. Investasi pada PT Satria di sebelah kredit sebesar 24 juta. Mencatat amortisasi diferensial 30 juta dikali dengan 80% sehingga diperoleh hasil 24 juta. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta, yang diperoleh dari 400 juta dikurangi dengan 250 juta. Sampai akhir 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta, yang diperoleh dari 150 juta dikali dengan 60%. Terkait keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, PT Pandawa membuat pencatatan berikut. 31 Desember 2015. Bagian laba atas PT Satria di sebelah debit sebesar 90 juta. Investasi pada PT Satria di sebelah kredit sebesar 90 juta. Mencatat keuntungan transaksi hulu, penjualan persediaan yang belum terrealisasi 150 juta dikali dengan 60% sehingga diperoleh 90 juta. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke entitas induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta, yang diperoleh dari 200 juta dikurangi dengan 80 juta. Sampai akhir 2015, seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Oleh karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Berikut ini pencatatan yang dibuat PT Pandawa. 31 Desember 2015. Bagian laba atas PT Satria di sebelah debit sebesar 96 juta. Investasi pada PT Satria di sebelah kredit sebesar
96 juta. Mencatat keuntungan transaksi hilir, penjualan persediaan yang belum terrealisasi, 120 juta dikali dengan 80% sehingga diperoleh hasil 96 juta. Buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Buku besar investasi pada PT Satria. Akun-akun investasi pada PT Satria yang terdapat pada jurnal sebelumnya, kemudian kita masukkan ke buku besar investasi pada PT Satria. Ini adalah bagian untuk debit dan ini adalah untuk kredit. Untuk bagian debit, kita jumlahkan sehingga diperoleh hasil 1.120 juta. Untuk bagian kredit, kita jumlahkan sehingga diperoleh hasil 290 juta. Selisih di posisi debit dan kredit yaitu 830 juta di sebelah debit. Buku besar bagian laba atas PT Satria. Akun-akun bagian laba atas PT Satria yang terdapat pada jurnal sebelumnya, kemudian kita posting di buku besar bagian laba atas PT Satria. Ini adalah posisi debit dan ini adalah posisi kredit. Di posisi debit kita jumlahkan sehingga diperoleh hasil 210 juta. Di sebelah kredit kita dapatkan hasilnya yaitu 320 juta. Selisih antara posisi debit dan kredit yaitu 110 juta di posisi kredit. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu adalah jurnal eliminasi tahun 2015. Yang pertama adalah perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih. Pada tabel 5.15 sudah jelas perhitungannya. Kemudian dibuat juga jurnal eliminasi 9E yang merupakan jurnal dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Mendapatkannya yaitu mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Satria. Kemudian setelah jurnal eliminasi 9E akan dibuat saldo diferensial selama tahun 2015. Berisikan saldo awal, amortisasi, dan saldo akhirnya. Setelah dibuat saldo diferensial selama tahun 2015, akan dibuat jurnal eliminasi untuk amortisasi diferensial yang bisa terlihat di PPT, yaitu mengalokasikan diferensial dan amortisasi diferensial. Kemudian setelah membuat amortisasi diferensial, akan dibuat persediaan jurnal eliminasi persediaan yang diperoleh PT Satria dan PT Pandawa baru terjual 40%, sehingga dapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah penjualan pada beban pokok penjualan pada persediaan, yaitu mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria. Kemudian sementara itu persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015. Oleh karenanya seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Maka akan dibuat jurnal eliminasi 12E, yaitu penjualan pada beban pokok penjualan pada persediaan. Di dalam jurnal ini mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria. Sudah jelas angka-angkanya. Kemudian atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria, diperlukan lagi jurnal eliminasi untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Maka akan dibuat jurnal sebagai berikut. Pendapatan sewa pada beban sewa 26 juta, kredit 26 juta di debit. Kemudian mengeliminasi pendapatan dan beban sewa. Kemudian dibuat lagi jurnal 14E, jurnal eliminasi utang usaha pada piutang usaha, yaitu mengeliminasi utang piutang terkait transaksi pemberian sewa. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Arsito yaitu mengenai kertas kerja konsolidasi pada tahun 2015. Berikut adalah kertas kerja konsolidasian pada tahun 2015. Pada kertas kerja konsolidasi tersebut terdapat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi 11E terdapat penjualan di debit senilai 400 juta. Jurnal eliminasi 12E terdapat penjualan di debit senilai 200 juta. Maka konsolidasian penjualan yaitu senilai 6,3 M. Jurnal eliminasi 13E terdapat pendapatan sewa di debit senilai 26 juta. Maka konsolidasian pendapatan sewa yaitu 14 juta. Jurnal eliminasi 10E terdapat beban pokok penjualan di debit senilai 25 juta. Jurnal eliminasi 11E terdapat beban pokok penjualan di kredit senilai 310 juta. Jurnal eliminasi 12E terdapat beban pokok penjualan di kredit senilai 80 juta. Maka konsolidasian beban pokok penjualan yaitu senilai minus
2.185 juta. Jurnal eliminasi 13E terdapat beban sewa dikredit senilai 26 juta. Maka konsolidasian beban sewa yaitu senilai minus 169 juta. Jurnal eliminasi 10E terdapat beban penyusutan didebit senilai 5 juta. Maka konsolidasian beban penyusutan yaitu senilai minus 330 juta. Jurnal eliminasi 9E terdapat bagian laba atas PT Satria didebit senilai 134 juta. Jurnal eliminasi 10E terdapat bagian laba atas PT Satria dikredit senilai 24 juta. Maka konsolidasian bagian laba atas PT Satria yaitu 0. Jurnal eliminasi 9E terdapat bagian laba kepentingan non pengendali didebit senilai 56 juta. Jurnal eliminasi 10E terdapat bagian laba kepentingan non pengendali dikredit senilai 6 juta. Maka konsolidasian bagian laba kepentingan non pengendali yaitu minus 50 juta. Jurnal eliminasi 9E terdapat dividen diumumkan dikredit senilai 100 juta. Maka konsolidasian dividen diumumkan yaitu senilai minus 200 juta. Jurnal eliminasi 14E terdapat piutang usaha dikredit senilai 26 juta. Maka konsolidasian piutang usaha yaitu senilai 2.174 juta. Jurnal eliminasi 11E terdapat persediaan dikredit senilai 90 juta. Jurnal 12E terdapat persediaan dikredit senilai 120 juta. Maka konsolidasian persediaan yaitu senilai 740 juta. Jurnal eliminasi 9E terdapat investasi pada PT Satria dikredit senilai 694 juta. Jurnal eliminasi 10E terdapat investasi pada PT Satria dikredit senilai 136 juta. Maka konsolidasian investasi pada PT Satria yaitu 0. Jurnal eliminasi 10E terdapat tanah didebit senilai 75 juta. Maka konsolidasian tanah yaitu senilai 2.125 juta. Jurnal eliminasi 10E terdapat bangunan dan peralatan didebit senilai 50 juta. Maka konsolidasian bangunan dan peralatan yaitu senilai 2.750 juta. Jurnal eliminasi 10E terdapat akumulasi penyusutan dikredit senilai 5 juta. Maka konsolidasian akumulasi penyusutan yaitu senilai minus 1.105 juta. Jurnal eliminasi 10E terdapat goodwill senilai didebit senilai 50 juta. Maka konsolidasian goodwill yaitu senilai 50 juta. Jurnal eliminasi 14E terdapat utang usaha di debit senilai 26 juta. Maka konsolidasian utang usaha yaitu senilai 1.474 juta. Jurnal eliminasi 9E terdapat saham biasa di debit senilai 500 juta. Maka konsolidasian saham biasa yaitu senilai 5 miliar. Jurnal eliminasi 9E terdapat satu kepentingan non pengendali dikredit senilai 196 juta. Jurnal 10E terdapat kepentingan non pengendali dikredit senilai 34 juta. Maka konsolidasian kepentingan non pengendali yaitu senilai 230 juta. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian tersebut, maka dapat disusun laporan keuangan konsolidasian PT Pandawa dan entitas anak untuk periode tahun 2015. Untuk mencari laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2015 terdapat 3 langkah. Maka yang pertama adalah membuat laporan laba rugi konsolidasian PT Pandawa dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penjualan senilai 6.300 juta dikurangi dengan beban pokok penjualan senilai 2.185 juta. Maka ketemu laba kotornya yaitu senilai 4.115 juta. Beban operasional terdiri dari beban operasi senilai minus 690 juta, beban sewa senilai minus 169 juta, beban penyusutan senilai minus 330 juta, beban amortisasi senilai minus 50 juta, beban bunga senilai minus 310 juta. Maka total beban operasionalnya yaitu minus 1.549 juta. Pendapatan dan beban lain-lain karena hanya terdapat satu pendapatan yaitu pendapatan sewa senilai 14 juta, maka total pendapatan dan beban lain-lainnya yaitu senilai 14 juta. Selanjutnya adalah laba kotor senilai 4.115 juta dikurangi dengan total beban operasional senilai 1.549 juta
ditambahkan dengan total pendapatan dan beban lain-lain senilai 14 juta. Maka ketemu laba bersih konsolidasinya yaitu senilai 2.580 juta. Laba bersih konsolidasi dikurangi dengan bagian laba kepentingan pengendali senilai minus 50 juta, maka ketemu bagian laba induk perusahaan senilai 2.530 juta. Langkah selanjutnya adalah membuat laporan perubahan saldo laba konsolidasian PT Pandawa dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Berikut adalah caranya. Saldo laba awal atau saldo laba pada tanggal 1 Januari 2015 senilai 2 miliar ditambahkan dengan bagian laba induk perusahaan senilai 2.530 juta dikurangi dengan dividen diumumkan senilai 200 juta. Maka ketemu saldo laba akhir atau saldo laba pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu senilai 4.330 juta. Untuk langkah selanjutnya atau langkah ketiga yaitu membuat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Pandawa dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2015. Aset terdiri dari kas dan setara kas senilai 5.900 juta, utang usaha senilai 2.174 juta, persediaan senilai 740 juta, tanah senilai 2.125 juta, bangunan dan peralatan senilai 2.750 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan senilai 1.105 juta. Maka ketemu senilai 1.645 juta. Merek dagang senilai 500 juta dikurangi dengan amortisasi penyusutan akumulasi amortisasi senilai 100 juta. Maka hasilnya adalah 400 juta. Goodwill senilai 50 juta dan ketemu total asetnya senilai 13.034 juta. Ini adalah liabilitas terdiri dari utang usaha senilai 1.474 juta, utang bank senilai 2 miliar, maka ketemu total liabilitasnya yaitu senilai 3.474 juta. Ekuitas terdiri dari saham biasa senilai 5 miliar, saldo laba senilai 4.330 juta, total kepemilikan induknya yaitu senilai 9.330 juta. Dan kepentingan pengendalinya yaitu senilai 230 juta. Maka ketemu total liabilitas dan ekuitasnya yaitu senilai 13.034 juta. Jadi total aset PT Pandawa dan entitas anak sama dengan total liabilitas dan ekuitasnya yaitu senilai 13.034 juta.